Transisi energi jadi jawaban untuk menekan emisi. Laju pertumbuhan konsumsi energi primer pun melambat. Inilah yang menjadi tantangan bagi para penambang batubara. Hal ini diperkirakan yang membayangi kinerja sektor batubara Indonesia. Ya, proyeksi penurunnya permintaan global secara jangka panjang. Mari kita ulas bersama hanya di Market Wrap Up. Senior kredit analis di Bloomberg Intelligence, Mary Ellen Olson mengatakan, secara jangka panjang, permintaan batubara Indonesia dari luar negeri cenderung akan terus melemah. Meskipun secara jangka pendek masih akan ditopang oleh permintaan domestik dan juga beberapa negara di Asia seperti China dan juga India. Sementara itu, Bloomberg NIF memperkirakan pembangkit listrik tenaga batubara di Indonesia akan tumbuh rata-rata sebesar 14,6% per tahun selama periode 2023 hingga 2030. Ya, sebagian untuk melayani sektor peleburan yang padat energi. Hal tersebut tentu akan memberikan jaminan atas permintaan domestik para produsen batubara di Indonesia. Namun demikian, Mary memperingatkan bahwa mulai 2024, para penambang batubara di Indonesia akan dihadapkan pada tantangan berupa utang yang jatuh tempo, meningkatnya diversifikasi batubara non-termal, dan juga sering masih lemahnya harga komoditas tersebut. Namun demikian, Mary memperingatkan bahwa mulai 2024, para penambang batubara di Indonesia akan dihadapkan pada tantangan berupa utang jatuh tempo, meningkatnya diversifikasi batubara non-termal, seiring masih lemahnya harga komoditas tersebut. Ya, di sisi lain, analis industri untuk sektor batubara dan utilitas Bloomberg Intelligence, Kelvin Eng, memprediksi harga batubara Indonesia dapat turun 10% pada 2024 karena basis pertumbuhan yang tinggi. Namun, menurutnya persentase penurunan lebih kecil dari periode 2023. Eng menyebut risiko penurunan dan koreksi batubara Indonesia lebih moderat pada 2024. Ya, China dan India diyakini akan menjadi penopang bagi sektor emas hitam tahun depan. Menurutnya, China mungkin akan mempertahankan volume impor batubaranya yang tinggi, menjaga tingkat persediaannya dan juga permintaan batubara dari India yang tinggi, akan mendukung ekspor batubara Indonesia. Nah, di tengah misteri bisnis batubara tahun depan, para produsen emas hitam berlomba mencapai kinerja terbaik pada 2023. Misalnya, produksi batubara dari PT Adaro Energi Indonesia Tbk atau ADRO melampaui jumlah produksi dari emiten-emiten lain hingga 9 bulan 2023. Ya, berdasarkan catatan bisnis, hingga 21 November 2023, beberapa emiten batubara telah mengeluarkan hasil kinerja hingga kuartal 3 2023. Produksi batubara terbesar masih dibukukan oleh emiten afiliasi Garibaldi Boy Thohir, ADRO dengan jumlah produksi 50,73 juta ton sampai kuartal 3 2023. Jumlah produksi batubara ADRO ini melewati capaian di kuartal 3 2022 yang sebesar 45,37 juta ton. Produksi batubara ADRO tumbuh 11,81% secara tahunan. Sobat bisnis, posisi ADRO sebagai emiten dengan produksi batubara terbesar hingga kuartal 3 2023 ini setidaknya masih bertahan hingga hari ini, Selasa 21 November 2023. Karena PT Bumi Resource Tbk atau Bumi tercatat belum mengeluarkan laporan kinerja resminya. Menyusul di belakang ADRO adalah jumlah produksi batubara PT Bukit Asam Tbk atau PTBA yang sebesar 31,9 juta ton hingga 9 bulan 2023. Ya, jumlah produksi ini naik 15,16% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 27,7 juta ton. Selanjutnya, PT Indika Energi Tbk atau INDI yang mencetak produksi sebesar 25,4 juta ton hingga Oktober 2023. Jumlah produksi ini turun dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu sebesar 29,4 juta ton. Penurunan produksi ini seiring dengan penurunan target produksi batubara INDI tahun ini yang sebesar 31 juta ton dari tahun 2022 yang sebesar 34 juta ton. Sementara itu, emiten batubara PT Indo Tambang Raya Megah Tbk atau ITMG mencetak produksi batubara sebesar 13,4 juta ton selama 9 bulan 2023. Ya, produksi batubara ini meningkat 8,945% secara tahunan dari sebelumnya 29,4 juta ton pada kuartal 3 2022. Sobat bisnis, semoga segala tantangan dari sektor batubara bisa diantisipasi oleh emiten-emiten sektor batubara sehingga kinerjanya bisa terjaga. Sampai jumpa di episode berikutnya.